Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Kuroti Ainina NIM 1977104 dari program studi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, video kali ini saya mendapatkan tugas dari salah satu mata kuliah semester 2, yaitu pengembangan metodologi pembelajaran PAI. Nah, tugasnya itu mempraktekkan salah satu dari metode pembelajaran. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai metode sosiodrama. Nah, jadi mulai dari pembukaan, inti sampai penutup nanti saya laksanakan di video tersebut. Nah, untuk bagaimana nanti siswanya prakteknya? Lah, siswanya prakteknya itu nanti goib, diumpamakan gitu aja. Nah, jadi saya nanti dalam pembukaan juga ada kegiatan-kegiatannya, terus ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu nanti yang nantinya saya menampilkan sebuah media video audiovisual yang nantinya media tersebut yang akan dipraktekkan oleh siswa. Nah, seperti itu sampai ke kegiatan penutup. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila nanti ada salah atau perlu dikoreksi, dimohon untuk menuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Silakan ditonton videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Di kondisi seperti ini, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah virus-virus yang datang kepada kita. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nah, semoga yang tidak hadir atau yang diberi sakit oleh Allah segera diangkat penyakitnya dan kita bisa belajar bersama-sama lagi. Nah, kemarin kita membahas materi tentang apa? Iya, kemarin kita membahas materi tentang sholat. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang tata cara bersuci dari najis. Nah, untuk apa kita mempelajari bersuci dari najis? Nah, untuk membersihkan dong pastinya. Ya, jadi tata cara bersuci dari najis itu agar kita nanti senantiasa bisa membersihkan najis dengan ketentuan hukum fikih. Jadi itu setelah kita mengerjakan ibadah sholat, kan ibadah sholat harus memperhatikan pakaian, tempat. Terus kalau misal tempatnya ada kotoran ayam, bagaimana cara membersihkannya? Apa langsung digoyor pakai air atau bagaimana? Nah, akan kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran bersuci dari najis yang akan kita bahas seperti ini, yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Ibu akan menggunakan metode yang namanya metode sosiodrama. Nah, apa itu metode sosiodrama? Nanti anak-anak ngapain? Bukan, pasti teman-teman di sini, pasti anak-anak semuanya di sini bertanya-tanya, untuk apa sosiodrama itu? Nah, sosiodrama itu nanti bukan hanya ibu saya saja yang akan menjelaskan tentang materi najis, tetapi nanti setelah anak-anak ibu terangkan bagaimana cara mensucikan najis, nanti anak-anak akan mempraktekkan secara langsung. Untuk apa? Agar nanti ketika anak-anak menemui kotoran di musola atau di halaman rumahnya, di mestar-mestar rumah begitu, nanti bisa membersihkan sendiri dengan ketentuan syariat. Nah, oleh karena itu, Ibu akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu bagaimana tata cara membersihkan najis dan pembagian najis. Nah,
Untuk najis itu adalah suatu kotoran berasal dari bahasa Arab yang artinya najasu, yang artinya kotoran. Jadi sesuatu yang kotor yang menghalangi kita untuk mengerjakan ibadah sholat. Jadi kalau ada kotoran yang mengenai tubuh kita, mengenai pakaian kita, itu menghalangi kita untuk mengerjakan ibadah sholat. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, najis kotoran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhaffafah, yang kedua ada najis mutawasitoh, dan yang ketiga ada najis mughaladhoh. Kalau untuk najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Seperti apa? Seperti kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi misal ada anak bayi terus pipis itu dinamakan najis apa? Najis mukhaffafah. Bagaimana cara membersihkannya? Mari kita lihat video setelah ini. Silahkan diperhatikan. Untuk mensucikan najis mukhaffafah, maka yang perlu kita siapkan adalah kain yang kering dan suci atau tisu dan air yang suci dan mensucikan. Untuk langkah yang pertama, maka kita bersihkan dahulu bagian yang terkena najis sehingga seperti warna, bau, dan rasa dari najis tersebut hilang. Kemudian, air yang suci dan mensucikan tersebut dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Nah, air yang dipercikkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Langkah yang ketiga yaitu dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Untuk najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh, yang artinya sendiri mutawasitoh itu artinya sedang, najis yang sedang. Contohnya apa? Kotoran ayam, kotoran cicak, bangkai tikus itu termasuk najis mutawasitoh. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Misal di dalam musola ada kotoran ayam. Terus bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama yaitu kita ambil najisnya dahulu. Setelah itu disiram pakai air secukupnya. Nah, air itu diisyaratkan untuk air yang mengalir, air bersih dan mensucikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagaimana cara membersihkannya? Mari Ibu kasih lihat video bagaimana cara membersihkan kotoran ayam yang ada di teras rumah. Nah, video yang pertama ini nanti video video yang benar atau salah. Nanti anak-anak yang menentukan apakah nanti di videonya ini nanti seseorangnya itu membersihkan najis dengan benar atau dengan salah. Nanti anak-anak yang menentukannya. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, najis mutawasitoh ini merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughaladhoh. Nah, najis ini keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Dan najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah ini berarti najisnya itu masih bisa dilihat oleh panca indera. Misalnya kotoran ayam, kotoran manusia, ini termasuk najis ainiyah. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini termasuk najis yang tidak tampak. Jadi najisnya itu sudah hilang, tetapi masih ada sisa-sisa najis. Misalnya bekas dari air kencing, itu kan sudah tidak ada air kencingnya, tapi masih ada bekasnya. Itu namanya najis hukmiyah. Nah, untuk tata cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu dengan mengambil najisnya terlebih dahulu
dengan kain yang kering dan bersih, dihilangkan dulu najisnya sampai sudah tidak terlihat oleh mata kita, oleh panca indera kita, tidak bisa dirasakan juga. Setelah itu kita guyurkan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Setelah itu dikeringkan seperti biasanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video setelah ini. Kita umpamakan najis di sini adalah najis kotoran ayam yang ada di lantai. Nah, setelah mbaknya ini tahu bahwa itu adalah najis kotoran ayam, apakah yang dilakukan mbaknya ini untuk membersihkan najis tersebut? Mbaknya langsung mengambil satu ember yang berisi air dan setelah itu mengguyurkannya ke atas najis tersebut. Apakah benar yang dilakukan oleh mbaknya ini? Jawabannya adalah salah. Najis tersebut malah melebar kemana-mana dan yang tidak terkena najis malah ikut najis. Bagaimana mensucikannya? Mari kita lihat video setelah ini. Kita umpamakan najis mutawasitoh di situ adalah kotoran ayam. Nah, untuk itu hal yang perlu disiapkan adalah air secukupnya. Nah, air secukupnya ini disesuaikan dengan banyaknya najis tersebut. Yang kedua, bisa menggunakan kain kering atau tisu. Dan yang terakhir bisa ditambahkan dengan pewangi atau super pel. Untuk langkah yang pertama dalam membersihkan najis mutawasitoh adalah membersihkan dahulu atau mengambil dahulu najis tersebut hingga najis tersebut tidak dapat dilihat oleh kasat mata sampai benar-benar bersih dan tidak tersisa sedikit pun. Untuk langkah selanjutnya, maka kita guyurkan air di atas bekas najis tersebut. Air tersebut harus mengenai seluruh tempat yang terkena najis tersebut. Setelah diguyur air, maka seperti biasa air tersebut harus dikeringkan dengan lap kering dan suci atau bisa dengan menggunakan tisu, dibersihkan sampai bersih. Jika dirasa bau dari najis tersebut masih tertinggal, maka kita bisa menggunakan dengan super pel atau pewangi. Dan langkah selanjutnya kita bersihkan seperti kita mengepel. Ya, sudah ditonton bagaimana videonya. Ada ya. Yang pertama yaitu mengerjakan membersihkan najisnya dengan cara yang salah. Bukan begitu, bukan digoyor. Kalau digoyor nanti semua najisnya akan berkeliaran, akan merambat kemana-mana. Jadi benar video yang kedua. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yaitu najis mughaladah. Nah, najis mughaladah sendiri itu artinya berat. Seperti apa? Seperti najisnya babi atau anjing yang terdapat pada liurnya, pokoknya yang ada dalam dirinya itu. Terus bagaimana cara membersihkannya? Nah, sekarang ibu akan mengasih lihat contoh tata cara membersihkan najis mughaladah. Silakan. Yang ketiga yaitu najis mughaladah, yang artinya adalah berat. Jadi, najis mughaladah di sini mempunyai arti najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, terus sperma dari keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Jadi, semisal ada kucing
yang kawin dengan anjing, maka anaknya tersebut dihukumi najis. Jika keluar anak, maka anaknya tersebut dihukumi najis. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu lebih dahulu dihilangkan dulu wujudnya. Wujud najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian disucikan dengan air bersih 7 kali, dibersihkan dengan air bersih 7 kali, dan salah satu dari guyuran air yang 7 kali tersebut harus dicampur dengan debu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tata cara menghilangkan najis mukholadoh yang terkena air liur dari anjing. Kita ilustrasikan tokoh tersebut sedang terkena air liur dari anjing. Bagaimana cara tokoh tersebut untuk membersihkan kakinya dari air liur anjing tersebut? Aha! Untuk membersihkan najis mughaladoh, maka langkah yang perlu kita persiapkan adalah tanah yang suci yang dicampur dengan air. Dan sebelum mengambil tanah, pastikan di sekeliling tanah tersebut benar-benar tidak ada najis, atau biasanya kan ada kotoran ayam atau kotoran yang lainnya. Itu diusahakan benar-benar tidak ada najis sedikit pun ya. Setelah itu kita aduk sampai rata. Dan air yang suci dan mensucikan hingga kita takar air tersebut bisa mencapai 7 basuhan. Kita isi air tersebut sampai benar-benar penuh. Untuk membersihkan najis mughaladoh setelah air yang suci dan mensucikan dan air yang dicampur dengan tanah sudah ada, maka langkah yang pertama yaitu mengguyurkan air yang suci dan mensucikan tersebut ke kaki yang terkena air liur anjing tersebut. Basuhan 1, basuhan 2, basuhan 3, dan perlu diingat pada salah satu 7 basuhan tersebut, salah satunya air tersebut harus dicampur dengan tanah yang bersih yang kita cari tadi di video sebelumnya. Dan tanah tersebut digosok-gosokkan ke bagian kaki yang terkena air liur anjing tersebut. Setelah itu, tadi terhitung 4 basuhan, sekarang 5 basuhan, 6 basuhan, dan yang terakhir 7 basuhan. Nah, untuk peletakan di mana sih seharusnya air yang dicampur dengan tanah tersebut diguyurkan itu pada basuhan keberapa? Itu terserah, bisa dilakukan di awal basuhan atau di tengah-tengah basuhan atau di akhir. Itu terserah kita. Nah, sekian ya, semuanya sudah paham, pasti sudah paham bagaimana tata cara membersihkan najis. Nah, sekarang ibu akan menunjuk satu anak, nanti bergantian untuk membersihkan air kencing laki-laki, anak bayi laki-laki yang belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu. Silahkan Edo silahkan praktek di depan. Ini sudah ibu siapkan air, pelap, dan perumpamaan air kencing bayi laki-laki tersebut. Silahkan dipraktekkan. Kalau untuk Yeni, mana Yeni? Nah, Yeni, ibu kasih
kotoran ayam yang ada di sebelah sini, umpamakan ini adalah kotoran ayam. Nah, nanti ini ada air, ini ada lap, terus ada pewangi. Ya, nanti ini mempraktekkan membersihkan kotoran ayam. Nah, selanjutnya ada puspita. Nah, puspita ini ibu umpamakan, saya kasih kayunya ini ada air liurnya anjing. Nah, bagaimana nanti si puspita ini membersihkan najis najis mughaladah. Bagaimana cara membersihkan najis mughaladah? Ibu sediakan air, terus sama air 7 kali dalam membasuhnya. Terus salah satu airnya ada yang dicampuri dengan debu yang suci dan mensucikan. Nah, silakan Yeni, Edo, dan yang lainnya memperhatikan apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Nanti bergiliran. Nah, seperti itu ya. Silakan. A few minutes later. Alhamdulillah, semua teman-teman sudah mempraktekkan bagaimana tata cara mensucikan najis atau membersihkan najis. Nah, alhamdulillah semuanya sudah praktek ya, jadi otomatis harus bisa nanti ketika kalian disuruh orang tua atau disuruh siapa saja yang membersihkan najis, mughaladah, nanti teman-teman semua sudah bisa melaksanakannya sendiri. Nah, di sini siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Ya, agak ada yang bertanya tadi, semuanya sudah paham. Nah, oleh karena itu ibu simpulkan ya, jadi membersihkan najis dan lain sebagainya itu tidak boleh sembarangan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tinggal mengerjakan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan kita membersihkan najis sesuai dengan ketentuan hukum fikih yang ibu ajarkan tadi, nanti itu merupakan perantara kita untuk beribadah juga kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sih agar sholat kita diterima itu? Ya salah satunya itu, kita harus memperhatikan seluruh kebersihan tempat, pakaian, dan badan kita. Nah, kalau tadi ibu mengajarkan bagaimana tata cara membersihkan tempatnya, misal ada najis. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tata cara menghilangkan hadas. Kalau tadi ini menghilangkan najis, kalau sekarang hadas. Hadas itu ada berapa? Ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti kentut dan lain sebagainya, dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, oleh karena itu dibaca dulu ya Nana bukunya sebelum memulai pembelajaran. Minggu depan kita akan praktek bagaimana tata cara membersihkan hadas. Nah, alhamdulillah jam sudah menunjukkan waktu mau istirahat ya. Nah, untuk itu besok jangan lupa dibaca bukunya. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah untuk diri kita, untuk orang lain, dan lain sebagainya. Sekian dari Ibu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan penuhi protokol kesehatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.